Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru. Oke, kali ini Pak Guru akan memberikan kalian sebuah materi tentang berbagi ide melalui diskusi dan seminar. Jadi untuk pembelajaran Bahasa Indonesia Peminatan kelas 12, kalian akan mempelajari tentang diskusi dan seminar. Kita mulai pada bab yang pertama atau poin yang pertama, yaitu hakikat diskusi panel dan seminar. Kita masuk ke diskusi panel terlebih dahulu. Diskusi panel adalah diskusi yang diikuti oleh seorang moderator, 2-4 orang pembicara atau panelis, dan diikuti oleh banyak peserta. Jadi ciri khas diskusi panel, pembicaranya itu dalam diskusi tersebut disebut dengan panelis. Jadi kenapa disebut diskusi panel? Karena pembicaranya atau penyajinya atau pemberi materinya disebut dengan panelis. Itu untuk diskusi panel. Kemudian untuk diskusi sendiri. Diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discutere, yang bermakna membeberkan masalah. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris, diskusi disebut dengan istilah discussion, yang berarti perundingan atau pembicaraan. Jadi, jika ditarik kesimpulan, pengertian diskusi adalah suatu kegiatan tukar pikiran antara dua orang atau lebih mengenai suatu permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi itu dapat dirumuskan 3 pokok yang menandai diskusi. Jadi, 3 unsur pokok dari sebuah diskusi. Yang pertama, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi sebuah diskusi itu harus dilakukan 2 orang atau lebih. Ya. Kemudian ada masalah. Jadi sebuah diskusi itu harus ada masalah yang dibicarakan. Kemudian ada tujuan yang hendak dicapai. Jadi tujuannya apa? Kita melakukan diskusi tersebut atau melakukan seminar tersebut. Pasti ada tujuannya. Oke, lanjut ke slide kedua. Untuk slide yang kedua, Pak Guru akan menjelaskan tentang tujuan diskusi. Secara umum, diskusi bertujuan memecahkan masalah. Jadi tujuan umumnya apa? Sebuah diskusi itu adalah memecahkan masalah. Proses pemecahan masalah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Jadi, sebelum kalian memecahkan masalah dalam diskusi, kalian harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Jadi, masalahnya apa? Penyebabnya apa? Jadi, diidentifikasi bersama-sama dengan kelompok diskusi kalian. Kemudian, setelah mengidentifikasi masalah itu, langkah yang kedua, kalian menganalisis masalah. Jadi, tahap selanjutnya adalah menganalisis masalah. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah-langkah yang harus dilakukan apa? Itu adalah analisis masalah. Kemudian yang ketiga, cari pemecahannya. Cari cara pemecahan masalah tersebut. Jadi dari identifikasi masalah, kemudian analisis masalah, kemudian kalian cari cara penyelesaiannya atau pemecahannya itu seperti apa. Kemudian yang keempat, memilih cara pemecahan. Jadi setelah mencari cara pemecahannya, penyelesaiannya, kalian memilih cara pemecahan yang gampang, cara penyelesaian yang gampang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kalian diskusikan. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan atas pemecahan masalah yang terbaik yang diinginkan peserta diskusi. Jadi melaksanakan pemecahan tersebut. Jadi mencari jalan keluar bersama-sama berdasarkan
cara pemecahan yang sudah dikaji dan dipilih sebelumnya. Jadi tujuan diskusi yang utama adalah untuk memecahkan masalah. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Manfaat diskusi. Diskusi itu memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, membiasakan sikap saling menghargai. Jadi dalam diskusi itu akan membiasakan kita untuk sikap saling menghargai. Saling menghargai karena dalam diskusi kan biasanya ada beda pendapat. Nah, dalam beda pendapat disinilah kalian harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh ada yang egonya tinggi, harus saling melengkapi dan mengisi. Kemudian menanamkan sikap demokrasi. Ini masih ada hubungannya dengan sikap saling menghargai tadi. Jadi saling menghargai satu sama lain, mengesampingkan ego dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan daya berpikir. Jadi dengan adanya diskusi, pemikiran kita akan semakin berkembang karena dengan diskusi kita dapat memecahkan suatu masalah yang awalnya kita sendiri tidak bisa memecahkannya. Jika kita melakukan diskusi pasti akan bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi dengan seringnya kalian melakukan diskusi, pasti akan menambah pengetahuan-pengetahuan baru dan pengalaman-pengalaman baru dalam diskusi tersebut. Karena pasti ada tukar pikiran, dari pertukaran pikiran tersebut kalian akan mendapat pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang baru. Kemudian selanjutnya, mewujudkan proses kreatif dan analisis. Jadi dengan adanya diskusi, dengan kalian melakukan diskusi, kalian akan lebih kreatif dan lebih bisa menganalisis suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan kebebasan pribadi. Jadi, dengan kalian sering melakukan diskusi, kalian akan bisa lebih bebas. Bebas di sini maksudnya apa? Bebas untuk melakukan atau menyumbangkan pikiran-pikiran atau untuk memberikan jalan keluar sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Dan yang terakhir, melatih kemampuan berbicara. Jadi dengan kalian sering mengikuti diskusi akan melatih kalian untuk berbicara dalam forum-forum tertentu. Jadi akan melatih kalian berbicara semakin lancar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Anggota dalam diskusi. Dalam diskusi itu terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama adalah moderator. Jadi, moderator di sini adalah orang yang memimpin dan mengatur jalannya diskusi. Jadi dia orang yang memimpin dan mengatur jalannya diskusi. Kemudian anggota yang kedua disebut panelis, pemateri, pemakalah atau penyaji. Jadi panelis, pemateri, pemakalah atau penyaji ini adalah orang yang menyampaikan materi dalam diskusi. Kemudian anggota yang ketiga itu ada notulis. Orang yang mencatat hal-hal penting dalam diskusi, baik teknis maupun materi pembicaraan. Jadi dia yang mencatat jalannya diskusi. Notulis itu orangnya namanya notulis. Kemudian hasil tulisan notulis itu disebut dengan notula. Kemudian anggota yang terakhir yaitu peserta adalah orang yang mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, bukan sebatas pendengar belaka, melainkan bisa juga memberikan tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain. Jadi peserta diskusi itu adalah orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Ya, jadi dia mengikuti, memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, sanggahan, dan lain-lain. Jadi itu anggota dalam
berdiskusi. Jadi itu adalah sedikit pembahasan Pak Guru tentang diskusi panel. Nanti pada next video Pak Guru akan buatkan slide lagi tentang seminar, ya, seminar. Oke, untuk tugas pertama pada pembelajaran pertama kita kali ini adalah carilah tugas utama dari 1. Moderator, 2. Panelis atau pemakalah atau pemateri atau penyaji, kemudian 3. Notulis, dan 4. Peserta. Tugas dikerjakan di buku tugas. Oke, terima kasih dan selamat belajar online. Holy Grail.